Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebaiknya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla tabaraka wa taala dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, yaitu yang utama adalah nikmatul iman, nikmatul Islam, wa nikmatul iman. Dan semoga Allah berikan kepada kita yaitu nikmatul ihsan, anta budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau seolah-olah menyembah Allah dalam keadaan kau melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa, tidak mampu, kata Nabi sallam, hendaknya kamu yakini Allah melihat kalian, melihat engkau, melihat kita semua, bahwa kita seyogyanya kita adalah umat manusia yang lemah di hadapan Allah Azza wa Jalla tabaraka ta'ala, yang kita sering melakukan dosa baik dengan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, dan itu semua akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Dan saya pun juga tidak luput terhadap kesalahan-kesalahan tersebut, dan juga kita semua. Maka sebaik-baik kita adalah menutupi kejelekan saudaranya, sehingga Allah akan tutupi kejelekan kita nanti di akhirat. Man satarul muslimin fasatarullahu. Siapa yang menjaga yaitu aib seorang muslim, kaum muslimin, Allah akan jaga. Nanti di yaumil qiyamah akan kita ditutupi. Barang siapa yang membukanya, maka akan dibuka pula. Waliyadzubillah. Maka sebaik-baik kita adalah banyak mendoakan saudaranya kebaikan, karena tidak sama kapasitas ilmu yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, kata Nabi SAW. Barang siapa yang diingini oleh Allah kebaikannya, oleh Allah kebaikan-kebaikan bagi orang tersebut, yufaqihu fid din, Allah akan jadikan orang itu paham agamanya. Mafhum mukhalafa fi hadal hadis, makna daripada pengertian yang terbalik dari hadis tersebut adalah Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada yang Allah tidak cintai, Allah tidak sukai, berupa pemahaman agama. Tapi kapasitas memahami agama Allah ini semua orang tidak sama. Bagaimana kita bisa menebarkan kebaikan sesuai kemampuan kita? Kan juga setiap orang tidak sama. Mungkin kalau seperti di podium kajian majelis seperti ini, gampang karena sudah berniat dari rumah ingin menebarkan majelis ilmu. Tapi bagaimana kita berdakwah di pasar, di kantor, dan itu perlu apa? Suatu pergaulan yang baik, muamalah yang baik dengan mereka di jalan, ketika safar. Maka dilihat orang itu ketika safarnya, kata Nabi SAW, ketika safar dilihat bagaimana akhlaknya. Kalau baik, itulah orang-orang terbaik ketika safar. Dan ketika di masjid mungkin kita merasa dekat dengan Allah, tapi ketika keluar dari masjid sudah berubah. Dan inilah sikap seorang muslim memang tidak sempurna keimanannya, sehingga kita senantiasa banyak belajar agama. Para sahabat radhiyallahu anhum semua, mereka dijaga oleh Allah. Walaupun mungkin ada aib-aib yang kita harus juga menjaga dari mereka, karena sahabat tidak sempurna, para tabi'in tidak sempurna. Yang maksum hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi kita adalah bagaimana kita berusaha mengikuti mereka, para sahabat, karena mereka juga manusia biasa, tapi mereka sudah dijamin oleh Allah, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radwan adallahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Allah jamin mereka, sahabat muhajir dan ansar, Allah jamin mereka. Berikan apa? Adallahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Allah jamin bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di surga yang mengalir di bawah surga tersebut air-air sungai-sungai.
Dan ini Allah berikan kepada bukan hanya ya dari para sahabat, juga orang-orang mukminin dan orang beriman. Ubasyiril ladina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha. Kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga yang mengalir di banyak sungai-sungai. Kita akan lanjutkan ya, kajian kemarin ketika keadaan Muzailimah Al-Kazzab yang mengaku Nabi, ya, Al-Kazzab di zaman Rasulullah SAW. Muzailimah ini seorang ya pendusta, mengaku Rasulullah, mengaku Nabi SAW, yang mengaku seorang Nabi ya, ketika pada zamannya Rasulullah SAW. Sehingga ketika masih belum masuk Islam, Amr bin As sering bertemu dengan siapa kemarin? Muzailimah Al-Kazzab. Maka ke dalam pertemuan tersebut, sahabat walaupun ada yang belum masuk Islam itu mendengarkan Al-Quran, mereka menghafalkannya. Contohnya itu sahabat Amr bin As. Sahabat Amr bin As ini menghafalkan surat Al-Asri. Maka ditanya, tadi kamu dapat apa? Belum masuk Islam. Sama siapa? Muzailimah Al-Kazzab, yang mengaku juga dapat wahyu ya, dan dibiarkan oleh Nabi SAW ketika pada zaman Nabi SAW. Maka ketika zaman Khalifah Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu sampai ya, mati, dihukum ya. Maka ketika bertemu sahabat Amr bin As, apa yang kamu dapat, hai Amr? Ya, aku mendapatkan ya, wal asr innal insana lafi husr illa alladziina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini ayat yang sangat masyhur dan sering dibaca oleh para ulama-ulama kita ya, ketika dalam majelis-majelis mereka. Dan kita tidak boleh meremehkan surat tersebut walaupun pendek. Ini sahabat Amr bin As ya, yang beliau terakhir masuk ya, akhir dalam masuk Islam ketika itu ya, ketika berada di depan Muzailimah Al-Kazzab mengatakan beliau radhiyallahu anhu, aku takjub sekali mendengar surat Al-Asr ini sebelum masuk Islam ini. Ketika dipaparkan, diterangkan kepada siapa? Muzailimah Al-Kazzab ya, yang mengaku seorang nabi ya, dan takjub ya. Maka ketika itu ya, ketika itu Muzailimah mengatakan, aku juga dapat wahyu ya, yang kita bahas kemarin ya, ya waber ya, ini binatang seperti marmot ya, tapi ada giginya tajam kecil. Wahai kelinci kalau terjemahan ke kita, atau marmot, apa maksudnya? Langsung ketawa dan mengatakan, siapa itu? Amr bin As, wallahi innaka ya, sungguh ya, engkau ini la ta'lamu anni, mengatakan aku ini a'lamu annaka, aku lebih tahu daripada engkau. Ya, apa? Annaka takdzib, engkau bohong. Annaka takdzib, engkau bohong, pembohong ya. Mana ada wahyu kelinci ya. Ini orang Arab yang apalagi kita kalau tahu belajar ya, innama anta udnuna wasudr ya, sesungguhnya engkau kelinci atau marmot, binatang yang kayak nanti di browsing di mana itu di Google enggak apa-apa ya, gambarnya bagaimana ya, waber itu ya, segala browsing aja ya, waber enggak usah terjemahannya, hanya kalau terjemahan gampangnya begitu, binatang yang jenis marmot atau kelinci begitu, adanya di padang pasir, lain tidak sama dengan yang punya kita kelincinya. Kayak dhab itu tidak sama kadalnya dengan kadal yang ada di Asia, kadal Mesir, kadal ya Saudi ya, tidak sama ya, tidak sama kadalnya, ada ekornya itu kayak apa, gear itu apa, tajam-tajam itu, tapi halal dimakan walaupun mungkin sebagian orang tidak menyukainya, dan Nabi SAW tidak menyukainya dan beliau tidak mengharamkannya ya. Dhab beda dengan biawak yang ada di negeri kita, nggak sama. Wallahu a'lam. Maka setelah itu fasyahid anna hadha suratun azimah,
Maka kalau sudah kita lihat ayat surat tersebut, surat Al-Asr ini adalah surat yang agung, wajizatun alfaz, ya, ringkas dan lafaz-lafaznya ringkas, ya. Dalam bab ini kata Imam Syafi'i sudah cukup Allah turunkan sebagai hujjah, bukan menutupi surat-surat yang lain, tapi mengenai apa sifat-sifat seorang mukmin yang kita akan terangkan di sini. Ya. Setelah itu qalilatul kalimah, ya, ringkas kalimatnya, ya. Ayatnya itu ringkas tapi dipahami. Ayatuha salasun, ya. Ayatuha ada 3 ayat, ya. Wal asri innal insana lafi husr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, ya. Lakinnaha tapi surah tersebut, ya, suratun pakai dhamirnya perempuan, ya, manas, ya, enggak pakai dhamir laki-laki, ya. Apa suratun azimah ini, ya, al khair bi khadfir, yang semua diringkas dari rangkuman-rangkuman kebaikan ada di dalam surat tersebut. Min jami'i atrofiha fa fiha kafiyatun min hadhil jahdi. Ini sudah mencukupi. Annaha surat Al-Asr ini sungguhnya wa'idatun lil insan, nasihat wa'idah, wa'idhatun, ya, ya, lil insani, bagi manusia, mau'idhah, ya, wa'idah, memberi peringatan, nasihat, wa mu'assaratu ta'thira balighan, dan memberikan pengaruh kepada manusia, ya, bekas ketika membaca surat Al-Asr ini. Ya, kalau kita perhatikan, ya, kita maknai, tadabburi Al-Quran tersebut akan memberikan faidah dan manfaat, ya. Selanjutnya wa tadfa'u ila mazid minal khair, dan itu akan menambah kebaikan, wa awabihil mutanawwi', dan pintu-pintu yang berbeda-beda daripadanya, umujalatihil adidah, yang itu semua memberikan kejelasan, ya, dari ayat ke ayat tersebut, dari 3 ayat tersebut memberikan, ya, makna yang ringkas. Lianna hadhihi surah tasbiqul insan ila khairi sukan, yang itu semua akan menuju kebaikan bagi seseorang yang mempunyai daripada apa 4 karakter yang ada di dalam surat Al-Asri. Walihada ruwiya an ba'd as-sahabah, dan diriwayatkan dari sebagian sahabat, annahum idza iktarafu, ya, ketika mereka sedang iftiraku, ya, yaftatirukuna ala qiraati hadhihi surah, ketika mau mereka berpisah. Ini adab, ya, kebiasaan para sahabat kalau mau berpisah baca surat Al-Asri. Wal asri innal insana lafi husr wa hiya laysat minal adhkar. Diterangkan sama Syekh Abdul Razak, ini bukanlah zikir bacaan rutin, bukan, ya, bukan al-adhkar, bukan suatu amalan wirid ketika mereka membaca surat Al-Asri dalam majelisnya ketika mau berpisah. Dan boleh hukumnya, ya, tidak masalah. Untuk apa tapi, ya, ini, ya, allati hiya kafaratul lil majlis, sebagai kafaratul majlis, bukan bacaan, ya, ketika kafaratul majlis, perpisahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, ya. Kalau berpisah kan itu yang kita baca, kafaratul majlis yang diajarkan Nabi. Tapi surat Al-Asr ini sebagai apa, ya, ya, wala tastamilu hadzal istimal, maka bukan amalan-amalan ibadah, tapi sebagai apa, mau gitu, ya. Masaikhuna, ya, bal ba'du masaikhina, dan sebagian, ya, dari para guru-guru kami, adda dzalika minal bad, yang ini mengingatkan adalah perkara yang baru, tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, muhdas, perkara yang baru, ya, karena menjadikan, bukan apa, menjadikan rangkaian wiridan, ya, wal asri itu perlu dalil. Tapi sebagai apa, kenapa sahabat membacanya? Nah, ini alasannya.
yang dibolehkan. Ya, Syekh Muhammad ibn Shalih Utsaimin taala. Syekh Muhammad ibn Shalih Utsaimin rahimahullah taala, ya, dia menerangkan lakinnaha min babit tadhkir. Ya, hanya sebagai apa? Sebagai apa tujuannya membaca surat Al-Asri? Sebagai memberi, untuk mengingatkan, tadhkiro, pelajaran, tadhkiro boleh ketika rapat boleh, tapi bukan diniatkan sebagai al-adkar, zikir-zikir. Bisa bedain? Sementara bisa mafhum? Ini saya menerangkan fikihnya. Ya kalau di hadis nggak ada. Maka pentingnya kita seorang ahlus sunnah as-salafiyun untuk belajar fikih agama mulai sekarang. Rukunnya, syarat-syaratnya, ya, bagaimana pendapat para ulama dari hadis ini, syarahnya bagaimana, cara fikihnya bagaimana. Walaupun itu ilmu usulnya juga harus kita pelajari. Ya, tapi perlu apa? Waktu. Kadang tidak sempat, apalagi sudah dagang, kerja di kantoran, ya, kadang disuruh tidak sempat, ya. Maka kita adalah bagaimana menyisihkan waktu itu untuk belajar, dan nilainya sangat tinggi di sisi Allah. Walaupun dengan yang sekarang ini, masya Allah, ya, dimudahkan oleh Allah pakai Android, pakai, ya, dihafalkan di sana, tidak ada waktunya kita baca murojaah, ya. Ketimbang hal-hal yang tidak manfaat, kita gunakan untuk yang bermanfaat, ya. Maka sya'nuha ka sya'ni abwabit tadhkiril ukhra allati takun indal wada', ya, wada'i, ketika perpisahan, ya, yang penting bukan dijadikan sebagai apa? Ritual ibadah. Tapi kalau untuk dijadikan sebagai tadhkirah, ya, ini adab-adabnya para kebiasaan para sahabat. Karena begitu pentingnya surat Al-Asri. Dan ini mbak kita juga lakukan. Kalau antum lihat, perhatikan, mereka di majelis mereka kalau mau nutup itu biasanya baca wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Artinya mengingatkan dari 4 karakter yang bagi seorang muslim untuk mempunyai 4 karakter tersebut yang akan menyelamatkan dirinya kepada surga Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Selanjutnya, kaum muslimin, ikhwatul iman wa akhwat rahimakumullah jami'an, maka indal wada'i wal iftiraqi, ketika perpisahan, majelisnya, al wasiyah, yang ini sebagai wasiat atau nasihat, allati takunu fi hadal bab, yang ini sebagai apa? Pada bab ini khususnya, untuk sebagai bab menerangkan jalan bagaimana mengingatkan tentang 4 karakter yang kita sebutkan sebelumnya, yaitu iman, amal soleh, ya, lah itu saling menasihati, apa maknanya, dakwah, ya, lah itu sabar, sebagai induk daripada kitab ini yang kita bahas. Tebel tapi isinya banyak. Ini malah ada syarah yang lebih tebel lagi, ya, belum sempat kita baca, ya. Ini surat Al-Asri semua ini asalnya, ya. Hanya beliau syarah lebih jelas. Dan ini sebagai usulnya seorang apa? Mukmin dalam menegakkan agamanya, usuluddinnya ini. Apa? Al-ilmu. Ya kan? Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tutup dah pengajian, selesai. Biasanya begitulah, ya, orang-orang dahulu kita itu masih ingat antum semua, ya. Barakallahu fikum jami'an. Ya, wan nabiyyu sallallahu alaihi wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wassalam, ya, anhu jumila minal wasiyah al mutanawwi'ah, dan ini kumpulan ringkasan dari wasiat-wasiat yang, ya, sangat, ya, berbeda-beda tapi mempunyai makna yang ringkas. Wala siyamal wasiyat bi taqwallah azza wa jalla tabaraka ta'ala wa hiya min hadzal bab. Yang wasiat ini adalah wasiat ketakwaan, bukan hanya ketakwaan, ya, wasiatu jami'atu balighatun wajizatun, tapi wasiat yang kumpulan
yang bisa komprehensif, artinya balighah, tersampaikan dengan dimengerti. Ya kalau di komprehens, ya Indonesianya dimengerti, tersampaikan message-nya, ya tidak overload, ya filenya tidak overload, sampai sudah cukup, ya tapi isinya padat. Surat Al-Asr ini isinya padat tapi isinya Masya Allah. Bagaimana kita bisa tadabburi? Baca tafsir-tafsir ulama, dari tafsir At-Tabari, Al-Baghawi, Ibnu Katsir, Asy-Syi'di rahimahullah jami'an. Ya. Tafsir Jalalain tidak apa-apa, ya, cari. Ya, rujukan-rujukan tentang tafsir, cari yang sahih, ya. Kadang ulama menyebutkan pemahaman-pemahaman yang berbeda dari para mufassirin. Dan itu semua perlu ilmu dan seorang yang akan menjelaskannya, guru. Ya, barakallahu fikum jami'an. Selanjutnya, wajizatun anta, ya, atat alal khairi bi khadafir. Yang itu semua akan mengantarkan pada kebaikan dengan, ya, dari jalan-jalan tersebut. Iman apa? Iman itu ma'rifatullah. Iman itu, ya, mengenal Allah, ya, mengenal Islam ini bil adillah, ma'rifatul dinil Islam bil adillah, ma'rifatul Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu iman. Setelah itu, ya, fa dzakara azza wa jalla tabaraka ta'ala, ya, qala Allah ta'ala illal ladzina amanu wa amilus solihati, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi, dan saling menasihati kepada al-haq, kebenaran, ya, saling menasihati kepada kebenaran, ya, diajak manusia kepada kebenaran. Apa kebenaran? Ma jaa minallahi wa rasulih, apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, itulah kebenaran. Ya, perlu ilmu, dipahami dengan ilmu agama, usuluddinnya, usul fikihnya, ya, dari ke sana terus belajar sehingga kita tidak merasa sudah tahu, karena ilmu Allah ini, ya, Al-Quran ini banyak tafsirnya para ulama-ulama mufassirin, hadis Nabi banyak syarahnya dari para ulama-ulama ahli hadis. Dari sana dikumpulkan ilmu fikih, ya, tidak sembarangan ulama tersebut, ya. Untuk masalah fikih, usul fikih, usulnya bagaimana, terus ke fikihnya dari ke furu', ya, ke cabang-cabang agama. Ini perlu dibaca terus, dari toharo, sholat, terus begitu, puasa, zakat, haji, ya, doa, bagaimana berdoa, adab-adabnya berdoa, ketika adzan bagaimana, harus punya wudu atau tidak punya wudu, ya, apa telinganya ditutup, itu ada penjelasan ulama di sana ketika adzan. Ya, kalau kita baca, ada ulama menerangkannya. Ya, ketika iqamah perlu dijawab enggak, jawabannya iqamah, itu juga ada pembahasannya ulama. Begitu luasnya ilmu, ya, ad-dinul Islam ini. Ya, memang sumbernya Al-Quran, hadis, tapi dari para ulama kita, ya, sumbernya di sana, air yang mengalir dari ulama kita ambil terus sampai ke ujungnya. Sabar, ya, terus tidak ada waktu istirahat untuk belajar agama sampai meninggal dunia. Kalau dia meninggal dunia ketika akan belajar usul khatimah, karena belajar tentang dinullah, agama Allah azza wa jalla tabaraka wa ta'ala, ya. Dan perlunya kita menghargai seorang, ya, orang yang menuntut ilmu, ya, para santri, ya, begitu dihargai, yang belajar, ya, yang mengajar juga, walaupun ada kekurangan dan kelebihannya, tidak sempurna semua, ya. Kalau cari cacatnya banyak, kalau kita tidur bersama banyak cacatnya, ada yang kentutan, ada begini, ya, macam-macam aja dah, namanya manusia. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Begitulah seorang sampai dia meninggal dunia saling menasihati dan tidak pernah bermusuhan sesama mukmin. Seseorang muslim nggak boleh bermusuhan, nggak boleh. Ini cirinya, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Selanjutnya,
Ya. Maka di sini diterangkan oleh Syekh, ini hadhihi sifat arba'i allati man ittasifa biha. Inilah sifat empat sifat yang disifatkan dari surat Al-Asr tersebut, ya, salima min hunal khusran. Orang yang punya 4 sifat tersebut akan selamat dari kerugian di dunia maupun di akhirat. Ya. Dia tidak akan rugi karena tidak pernah lalai ibadahnya kepada Allah ketika di dunia. Karena tahu, ya. Jadi beruntung itu bukan banyak duitnya, bukan. Ya. Bukan. Salah satu dari material, ya, sub material yang kita, ya, pandang mungkin menurut fisik kita itu orang beruntung, banyak duitnya, rumahnya banyak, istrinya banyak. Ya. 4 kalau muslim, ya, seorang muslim 4 laki-laki. Atau rumahnya banyak, ya, sampai bingung. Apakah itu kemenangan? Itu nikmat dunia. Allah kasih semua. Yang beribadah tidak beribadah Allah kasih. Nikmat duit, ya, punya harta kekayaan, jabatan, itu nikmat umum. Tapi kalau kita bisa ibadah, walaupun cari duit juga dengan ibadah, iya, tapi kadang lalai di sana, diuji oleh Allah. Ya. Bagaimana sikap Nabi Sulaiman ketika diuji oleh Allah, mempunyai, ya, apa, kuda yang bisa terbang ketika itu? Bagaimana sikap beliau? Takut melalaikan kepada Allah, beliau apa? Potong itu kuda yang terbang. Artinya kalau kita punya, ya, harta, jangan sampai harta tersebut melalaikan kita dalam hal ibadah kepada Allah. Baik ketika kita wiridan kita zikir pagi petang, yang sunnah-sunnah juga, ya, tetap walaupun antum jadi oleh Allah dijadikan jadi orang kaya, ya, jangan doa miskin lah, tidak kuat kita. Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Doanya Nabi sallallahu. Ya, kalau yang ini bagaimana Ustaz? Allah mahyini miskinan wa amitni miskinan wa sunni ma'al masakin. Ada kan seperti itu dalam satu riwayat? Hidupkan aku dalam keadaan miskin dan matikan aku dalam keadaan miskin, ya Allah, dan kumpulkan aku bersama orang miskin. Siapa itu? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kekhususan Nabi sallallahu. Nabi minta dikumpulkan dengan orang-orang du'afa. Karena mereka punya sifat yang lembut. Dari saking lemahnya, kadang mau makan sehari susah. Kalau nggak terpaksa untuk meminta manusia, tidak minta dia. Kadang ada yang terpaksa minta manusia, menutup wajahnya, ya. Walaupun ada saudara-saudara kita kaum muslimin yang meminta, ya, kalaupun kita punya kasih, kalau nggak ada tidak masalah. Tapi ada seorang yang memang oleh Allah diuji miskin sampai tidak mau minta pada manusia, sehingga membuat hatinya hanya menangis kepada Allah. Ada yang seperti itu, yang Nabi, khususan Nabi minta dikumpulkan dengan orang-orang tersebut, walaupun keadaan dalam miskin, dia tetap taat kepada Allah. Ini yang Nabi minta bertemu, minta dikumpulkan. Tawaddu, walaupun punya kekayaan, punya jabatan, tawaddu, tidak sombong. Miskinan maknanya begitu. Ini doa khususan Nabi. Kita di doa, ya, apa? Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, berikan aku petunjuk, ya, kesehatan, kecukupan, afif, tidak minta-minta kepada manusia. Maknanya, ya, ketakwaan, at-tuqa wal ghina, dan kekayaan. Dalam doa yang lain, Allahumma kthir mali wa waladi. Ya Allah, perbanyakkan aku harta dan anak-anak. Karena anak-anak juga kebanggaan seorang muslim. Banyak anaknya nanti akan menjadi kebaikan. Ya, banyak anak banyak rezeki. Satu ya tidak apa-apa, Allah kasih begitu. Ya, tidak usah maksa kita. Nanti maksa cari yang banyak, nanti, ya, terbengkalai. Punya anak banyak tapi enggak. Ini perlunya ilmu, ya, karena memang Allah jatah semua. Rezekinya orang tidak sama. Ada begini, ya, walaupun gajinya sama, kadang tidak sama apa yang dia derita dan dia dapatkan pada hari itu. Barakallahu fikum jami'an. Ini maknanya.
hasir, maka seorang yang hasir, yang merugi ya di dunia dan di akhirat. Maka orang mukmin yang menjaga 4 ini akan terhindar dari kerugian. Walaupun dia dikasih harta mungkin tidak mencukupi orang banyak untuk dirinya sendiri, tapi tidak melalaikan kepada Allah. Maknanya begitu. Selanjutnya, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, ya, wa ikhwatal iman, wa man akhalla biha aw bi syai'in minha fa huwa khasir. Siapa yang berpaling dari 4 karakter dari surat Al-Asr, maka dia akan merugi, kata Syekh. Yang berpaling dari surat Al-Asr dari 4 sifat tersebut tidak ada, wa hiya masail lati dzakara al-musannif. Ini yang disebutkan dari penulis tersebut dari kitab ini, annaha wajibatun ala kulli muslimin. Ini wajib bagi setiap muslim, wal muslimat, dan wal muslimatin, dan orang-orang wanita muslimah. Apa itu yang wajib? Untuk seorang mukmin, orang muslim mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kejayaan, mendapatkan kemenangan, mendapatkan keselamatan dan keberuntungan. Apa itu? Pertama adalah al-ilmu. Yang kedua wal amal. Ya. Illal ladzina amanu. Untuk menghasilkan iman harus apa? Ilmu. Dan dengan ilmu tersebut akan menghasilkan amal. Tidak akan beramal kecuali dengan ilmu, tahu ilmunya. Ya, seorang pembuat roti, ini ilmu dunia saja, harus tahu resep-resepnya. Mulai derajatnya rotinya, campurannya apa, dia harus tahu. Apalagi tentang agama Allah. Tidak sembarangan. Kita baca Al-Quran tidak sembarangan, baca doa tidak sembarangan. Ya, enggak sembarangan baca doa enggak, ada ilmunya. Bisa enggak sembarangan. Ya, kalau diulang doa itu hilang. Ya, enggak tahu lagi. Itu bukan doa namanya. Karangan, Pak. Ya. Tapi kalau berdoa itu diulang, diingat lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Coba ulang. Tapi kalau doa sembarangan, diulang lagi tidak tahu, beda lah. Iramanya beda, lafadznya berbeda, maknanya berbeda. Maka seorang mukmin bagaimana dia senantiasa belajar agama dengan baik. Doakan orang-orang yang tidak tahu dengan ilmu tersebut dan tidak menyinggungnya. Menyinggung dengan cara yang indah. Ya, dengan cara yang indah dan tidak menyakitkan sesama seorang muslim. Walaupun ilmu itu ada hal-hal yang bab berkenan dengan itu dan tidak sembarangan disampaikan. Ada ilmunya juga. Cara berdakwah yang baik. Barakallahu fikum jami'an. Ya, setelah itu, setelah dia tahu ilmunya, ya, beramal berdakwah. Ya. Apakah kalau sudah berdakwah berhenti beramal? Tidak. Apakah kalau sudah jadi dai, ustadz berhenti belajar? Tidak. Kita terus belajar. Ya. Para asatidah ustadz yang di pondok itu ngajar tetap juga belajar itu. Ya. Yang ngajar bahasa Arab, nahwu, ya, belajar ngajar sorof, ya. Mengajar ilmu fikih, mengajar hadis, itu juga belajar, besoknya belajar juga, ikut kajian gitu. Walaupun sekarang dimudahkan oleh Allah ada online, ya. Kajian langsung dengan asatid, ustadz atau dengan syekhnya langsung ada sekarang ini, langsung bertanya, ya, streaming, ya, alhamdulillah dimudahkan oleh Allah. Ya, ada ujiannya juga, kadang dapat nilai jelek, tidak masalah, daripada tidak ikut. Kadang dapat 60-40 itu. Kalau kita ikut jadwal, ya, kajian para asatid, ustadz, kadang rosail ikut itu, ya, nilainya jelek, tidak masalah daripada tidak ikut. Sehingga di rumah disubahkan cari referensi, minimal ada itu, ada keinginan. Ya, dan ini akan mengantarkan seorang untuk kepada keimanan. Ilmu mengantarkan seorang pada iman. Maka di sini ilmu, ya, mana ilmu itu iman. Apa ilmu itu? Ma'rifatullah, ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'rifatu dinil Islam. Al ilmu itu 3 itu. Ma'rifatullah, ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Itu ilmu.
mengenal Allah, ya nanti di sini dijabarkan oleh saya. Selanjutnya, ya, al-ula, ya, setelah berdakwah sabar, ya, ilmu, beramal, dakwah, sabar, ya. Al-ula min hadhihi awsaf al-madhkurati fi hadhihi surati wa fi hadhihi siyaqi, yang terutama di sini disifatkan yang disebut di atas tadi di surat Al-Asr, qauluhu, yaitu qauluhu sebagai apa, Sultan? Khabar, ya, khabar, ya, qauluhu panika, kata Muhammad, yaitu kalau mubtada hening, ya, khabar panika, yaitu, ya, qauluhu apa, alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, yaitu amanu billahi alladzi, al-imanu bihi, ya, adalah iman kepada Allah, yang iman tersebut bi aslul usuli, ya, usul pondasi utama al-iman adalah ilmu, ya, wal asasu usuddin, tiangnya agama, asasnya agama, ya, usuddin, amanu billahi bi kulli ma amarallahu bihi, yang dimana Allah, ya, orang beriman kepada Allah dengan setiap-tiap apa yang Allah perintahkan. Maka seorang mukmin tidak boleh ada keraguan sedikit pun terhadap apa yang Allah perintahkan, kita imani dulu. Bahwa itu adalah al-haq, kebenaran. Apa yang diperintah Rasulnya kita imani dulu, walaupun kita tidak mampu melakukannya, ya. Yang jelas-jelas dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau masih pendapat-pendapat ulama, ya, masih dipertimbangkan, perlu ilmu, perlu bertanya, dan tidak memberikan apa hal-hal yang menyebutkan fitnah kepada saudara-saudara kita sama muslim. Selanjutnya, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala, ikhwatal iman, ya, baik yang mendengarkan di rumah, ya, di safar, di perjalanan, maupun di rumah sakit, semoga Allah sembuhkan semua. Allah berikan kebaikan mereka dalam perjalanannya. Selanjutnya, kaum muslimin yang cintai karena Allah, di sini, ya, perlu kita ketahui, amanu bidzalika imanan jaziman wa yaqinan, dan iman itu adalah yang jaziman, ya, wa yaqinan, ya, rasikhan, ya, kepastian, keimanan, yakin, ya, rasin, ya, tidak ada keraguan di dalamnya, la syakka fihi wala raib, la syakka fihi wala raib. Apa raib? Tidak ada keraguan dan kebimbangan sedikit pun tentang keimanan kepada Allah. Kalau memang jelas hadisnya, ya, jelas ayatnya, kita imani. Tentang Dajjal jelas hadisnya, tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam kita imani, ya, tentang hari kiamat, azab kubur kita imani, ya, selama memang ada dalilnya kita imani, ya. Tidak ada keraguan tentang azab kubur, sudah jadi i'tiqad ahlussunnah wal jamaah, ya. Barakallahu fikum jami'an. Wal imanu la yakunu imanan illa ma ittifaqus sak, maka iman itu tidak disebut keimanan kalau masih ada keraguan namanya. Innamal mu'minuna, kata Allah dalam surah Al-Hujurat, ya, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang beriman, alladzina amanu, mereka yang telah beriman billahi wa rasuli, kepada Allah dan Rasulnya. Binya makna punya makna ya, kepada, bukan dengan, kepada Allah dan Rasulnya. Summa, kemudian lam yartabu, tidak ada keraguan, tidak bimbang, kita berdoa yakin dikabulkan oleh Allah dengan melakukan syarat-syarat doa agar doa dikabulkan, atau adab-adabnya doa juga, ilmunya dipelajari ketika berdoa, kapan waktu istijabah, ya, dan bagaimana ritual doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ada doa yang diminta sama saudara kita, doakan saya, ya, ada seperti itu, ya, kita doakan. Bid'an soha, wajahkan soha, ada yang ketika diminta untuk nasihat, ya, kita nasihatkan, tolong isi ini, ya, kasih kita, ya. Kalau diundang datang, ya, kecuali undangan tersebut mengandung hal-hal yang diharamkan, atau kadang-kadang terpaksa diundang. Kalau tidak datang akan jadi fitnah, boleh datang. Barakallahu fikum, sebagai ulama seperti itu, ya. Selanjutnya kaum muslimin di sini, ya, wa imanuhum, sudah adzan, ya, ya, adzan dulu, muadzin adzan Yaman macam ini.
Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan kama yuhibbuna wa yarda. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa imanuhum, dan iman mereka billahi yatanawalu arkanal imani billahi thalatha wa hiya. Dan perlu kita ketahui bahwa iman itu mencakup ya rukunnya iman tersebut ya kepada Allah, iman kepada Allah yang kita ambil dari rukun iman pertama kepada Allah itu mencakup tiga perkara yang perlu kita ketahui. Al-imanu biwahdaniyati, beriman kepada Allah dengan keesaannya, bahwa Allah Maha Esa, Maha Tunggal Allah Subhanahu wa taala. Fi rububiyati, dalam hal rububiyahnya. Apa rububiyah itu? Maknanya adalah Allah yang Maha menciptakan, memberi rizki, yang mengatur alam ini. Allah annallaha khalaqana wa razaqana wa mudbirudan. Yang itu semua Allah jadikan fitrah bagi manusia. Mereka meyakini kalau Allah yang memberikan rezeki. Ya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Hai Muhammad sallam, diperintah oleh Allah. Kalau kau tanyakan kepada mereka manusia, orang-orang jahiliyah, ya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. La yaquluna Allah. Mereka akan menjawab Allah yang menciptakan langit dan bumi. Coba antum tanyakan, who is your creator? You can ask all the people that you find it doubts. Tanya pada orang-orang yang Anda jumpai. From United States, from other countries. Dari negara apa? Min ai, ya, baladi, dari setiap negara apa? Tanyakan. Pasti mengatakan the God, Allah yang menciptakan. Rob, Rob apa? Tuhan, Rob. Maknanya Rob semesta alam, Tuhan semesta alam yang menciptakan, memberi rezeki, yang mengatur alam ini. Ya.
Ini yang perlu kita pahami. Setelah itu, ini bukan membagi dalam hal apa Allah, bukan, tapi dalam memahami apa Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Setelah itu, wahdaniyati fi asma'i, mengimani tentang keesaan Allah pada nama-namanya. Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala, ya, nama-nama Allah, ya, yang perlu kita pelajari, bahwa tidak ada yang sebanding dengan Allah. Ya, Abdullah, ya, nama hamba Allah. Abdurrahman, hambanya Allah yang maha pengasih. Nggak boleh kita kasih nama anak kita Ar-Rahman, nggak boleh. Itu khusus Allah. Maka Abdurrahman, masa Allah ya. Nanti di KTP-nya dikasih Tuhan namanya, jangan Pak. Ya, hamba Tuhan, enggak apa-apa. Terjemahannya begitu. Bahasa Arabnya Abdullah, Abdurrahman, Abdul Ghani, ya, Abdul Jabbar, Abdul Bar, ya, Abdul Mu'ti. Al-Mu'ti namanya Allah. Mbak-mbak kita sudah tahu. Mbak-mbak kita yang dulu ini mungkin kita sudah tahu. Ya, ada Abdurrahman jadi seorang raja, ya kan? Masya Allah. Mereka ngaji, maka kita teruskan ngaji ini, ya, sehingga Allah kasih kejayaan, ya, ilmu, ketenangan. Semoga Allah menjaga NKRI ini yang kita cintai. Barakallahu fikum jami'an. Selanjutnya, kaum muslimin yang cintai karena Allah. Wa wahdini wa sifati. Selanjutnya, mengesahkan Allah pada sifat-sifatnya. Tidak ada yang sebanding dengan sifat-sifat Allah. Ya, tidak ada yang sebanding dengan sifat-sifat Allah. Yang kita sudah bahas tentang sifat asma wa sifat. Dalam kitab apa kemarin? Fiqhul Asmaul Husna. Ditulis oleh Syekh Abdul Razak juga. Ini Syekh Abdul Razak juga. Karena beliau masih hidup sekarang, semoga Allah menjaga beliau, ya, masih mengajar di Masjid Nabawi. Semoga Allah menjaga beliau, berikan umur panjang, ya, dan ketaatan kepada Allah, ya. Allah berikan, ya, kebaikan kepada beliau, dan semoga kita juga diberikan yang sama. Selanjutnya, kaum muslimin yang cintakan Allah, wahdaniyati fil uluhiyah, dan mengesahkan Allah dalam hal pengibadatan kepada Allah. Uluhiyah artinya pengibadatan, ibadahnya hanya kepada Allah, tidak ada kepada makhluk selain Allah. Tidak boleh kita ibadah minta kepada malaikat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang kita baca di surat Al-Fatihah. Kepada Engkau lah ya Allah na'budu, kami menyembah, ya, kepada Engkau lah ya Allah kami minta tolong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, setelah ibadah kita minta tolong, maknanya begitu. Jadi sholat dulu, baru dalam sholat itu ada doa-doa. Ketika sujud ada doanya, iya kan? Doa-doa, kandungan doa-doa semua, ya. Maka sudah sholat itu doa maknanya. Walaupun kita suruh berdoa juga di tempat-tempat yang lain. Ketika sholat malam, ya, ketika antara dua adzan dan iqomah, ketika akhir pada hari Jumat, asar sampai maghrib, ya, waktu-waktu terkabul, waktu-waktu tempat-tempat yang waktunya terkabul di sisi Allah Azza wa Jalla. Ada tempat-tempatnya. Dan adabnya kemana? Adab ke kiblat. Apakah boleh tidak ke kiblat? Boleh. Tapi afdolnya ke kiblat. Begitu. Saya tidak bisa, kan darurat, ya, nggak masalah. Ya, perahunya mutarnya ke tadi sholatnya, ya, ibadahnya ke kiblat itu perahunya naik perahu berubah, ya. Afdolnya di tempat yang tenang kalau sholat. Tapi kalau darurat, takut tidak sholat, ya boleh begitu. Barakallahu fikum jami'an. Selanjutnya, ya, wa dinul Islam, agama Islam ini, ya, sumia tauhid, dibangun, ya, sumia at-tauhidan, dibangun dalam tauhid. Apa? La ilaha illallah, baru Muhammadar Rasulullah. Maka la ilaha illallah ini yang mengatakan seorang mengqala, ya, fi akhirih, barang siapa mengatakan dalam akhir hayatnya la ilaha illallah, ya, dakhalal jannah, maka dijamin masuk surga. Pakai fi'il madhi di sini. Kenapa kok? Karena fi'il yang maknanya memastikan dia masuk
surga. Walaupun mungkin ada dosa-dosa yang lain nanti akan diangkat ke dalam surga, dicuci dulu dosanya. Wa alil kabair, dan orang-orang yang punya dosa besar akan diberikan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inna syafaati li ahlil kabair min ummati, kata Nabi sallallahu. Sesungguhnya syafaatku pada orang-orang yang melakukan dosa besar, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna syafaati li ahlil kabair, li ahlil kabair min ummati. Sesungguhnya syafaatku untuk yang melakukan dosa-dosa besar di kalangan umatku. Ini bantahan untuk Khawarij. Ya. Pelaku dosa besar akan masuk surga yang diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ya seorang muslim tetap punya kebahagiaan. Ya, namanya manusia sering lalai, tidak sempat tobat kadang, tapi tetap masuk surga seorang muslim itu bagaimanapun. Ya, selama tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla tabaraka wa taala, karena menyekutukan Allah penghapus dosa segala amal. Walhamdulillah. Maka kita mohon kepada Allah, Allahumma tawaffani minal muslimin walhiqni bis solihin. Doanya Nabi siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Ya sultannya. Nabi Yusuf alaihissalam. Allahumma tawaffani minal muslimin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim, walhiqni bis solihin. Dan kumpulkan aku dengan orang-orang yang soleh. Yang soleh, yang baik. Baik agamanya, baik keimanannya, baik muamalahnya, baik dalam bergaul dengan istrinya maupun suaminya dan anak-anaknya dan teman-temannya, dengan atasannya, dengan bawahannya, terus begitu berusaha, ya, karena tidak ada sempurna. Oh itu, kalau ngomong ini gampang nih, tapi kalau praktiknya agak susah, karena manusia banyak celahnya. Berusaha untuk jadi baik, kalau tidak berdakwah tidak bisa, nanti hilang agama ini. Kalau dicari-cari seorang dai pasti ada kejelekannya, ya. Maka kita seorang muslim, ya, yang muhsin, ya, senantiasa menjaga aib saudaranya dan dinasihati dalam keadaan sendiri berdua, ya, dan ini yang terbaik baginya. Kalau depan orang banyak akan jadi masalah, kata para ulama sepakat seperti itu. Barakallah, kecuali memang fitnahnya menyebar, beda. Di depan umum fitnahnya menyebar, dan itu perlu seorang ulama yang mengatakannya, ya, bukan seorang orang biasa. Fatwa, sudah fatwa, fatwanya ulama, sudah berkumpul ulama kasih fatwa, ini boleh, ya, ada ilmunya. Barakallahu fikum jami'an. Tinggal, ya. Setelah itu, li'anna mabnahu 'alal iman, sesungguhnya bangunan, ya, ilmu tersebut adalah keimanan, biwahdaniyati lillah fi rububiyyati, dalam mengesahkan Allah dalam rububiyahnya, fi asma'ihi, dalam nama-namanya, wa sifati, wa bil uluhiyati, dan uluhiyahnya, wa dzalika bi iqraril abdi, dan ini semua adalah keyakinan seorang hamba bi annahu, bahwasanya wahdahul khaliq ar-razzaq, mengesahkan Allah yang menciptakan, memberi rezeki, al-maliku, yang maha menguasai, maha raja Allah subhanahu wa ta'ala, al-mutasarrifu, yang maha mengatur Allah, al-mudabbiru, yang maha mengurus Allah azza wa jalla li su'unil khalaiqi, dalam urusan seluruh makhluknya. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah, wa annahu azza wa jalla tabaraka ta'ala, yang bagi Allah lahul asmaul husna, bagi Allah nama-nama yang agung, yang indah, wa sifatul ula, dan sifat-sifat yang tinggi, agung, ya. Apalah mislalahu, tidak ada semisal sebanding dengan Allah sedikit pun makhluk apapun, ya. Wa annahu al-ma'bud bihaqqin, bahwa Allah azza wa jalla tabaraka taala al-ma'bud, ya, ada Allah adalah berhak disembah bihaqqin, wala ma'buda bihaqqin siwa, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Wa antusrifu bihi lahul ibadah kulluha, yang itu semua kita ibadah, ya, semua itu, ya, amalan-amalan ibadah tergantung apa yang memang Allah telah atur padanya kita beribadah, ya. Wa ma umiru
dan tidaklah ya mereka diperintah illa liya'budullaha, kecuali untuk mengibadai Allah mukhlishina, dengan ikhlas, lahuddin, ya, dalam agamanya, hunafa'a, lurus, ya, wa yuqimus sholata, dan mendirikan salat. Ini ibadah, mendirikan salat, ya, ibadah harus mendirikan salat. Salah satu ibadah yang utama salat, kepada yang nanti akan ditanya seorang muslim pertama adalah salatnya. Maka jaga salatnya, ya. Laki-laki salatnya utama adalah berjemaah di masjid, di rumah Allah Azza wa Jalla tabaraka wa taala. Kecuali ada uzur boleh di rumah, atau sakit, atau safar. Barakallahu fikum jami'an. Selanjutnya wa yu'tuz zakat, membayar zakat. Wa dzalika dinul qayyim, ini adalah agama yang sempurna. Wa ayyumina kadzalika bi kulli ma amarallahu bihi, yang itu semua apa yang Allah perintah. Wa min dzalikum usul iman al mustami'ati, itu adalah landasan iman, ya, dasar iman fi hadis Jibril lama su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil iman, yang kita bahas dulu tentang hadis Jibril, akhbirni anil Islam ya Muhammad. Al-Islamu antas hada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa ta'az zakat wa sum ramadan wa hajjal baita man istata'a ilaihi sabila. Ya, lah itu akhbirni anil iman, terus begitu kan? Hadisnya begitu kan? Lah itu akhbirni anil ihsan. Apa ihsan itu? Anta butullaha kana tarahu wa lam takun tarahu fa innahu yaraka. Begitulah. Ya, ini hadis Jibril yang kita bahas dulu. Dan semoga Allah berikan kebaikan bagi kita semua. Wa sallallahu ala nabiyina sayyidina al-Mustafa al-Mukhtar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.